Bos, bagaimana Anda menjual batu-batu Anda? Harganya berbeda-beda, yang murah beberapa ratus yuan, yang mahal ratusan ribu yuan. Mengidentifikasi target. Apakah yang kecil semuanya beberapa ratus yuan? Ya, beri aku 3.000 dan ambil semuanya. Aku hanya ingin yang ini. Hanya dengan melihat aku tahu kalian amatir. Saat memilih batu kasar, kamu harus memilih yang bulat di luar dan halus. Hanya dengan begitu Gial bisa dipotong. Lihat apa yang kamu pilih. Apa bedanya itu dengan busa? Dan kamu masih berharap sesuatu keluar darinya. Ketua kelas, dia sekarang telah mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada satu batu ini. Dia berharap benda ini akan membuatnya menjadi seorang 10 jutawan, berhenti membuatnya kecil hati. Tuan, tolong bantu aku. Ini pertama kalinya kamu berjudi batu bukan? Ada apa? Sudah lebih 10 tahun, aku memotong batu kasar. Batu seperti ini, sama sekali tidak akan menghasilkan giok. Tidak apa-apa Tuan. Potong saja. Maaf, tidak ada giok yang keluar. Prediksiku tepat. Sekarang Tang Xiu benar-benar kehilangan segalanya. Aku ingin tahu berapa banyak pengiriman yang harus dia lakukan hanya untuk mendapatkannya kembali. Bukankah ini sudah diduga? Bukankah aku sudah mengatakan ini sejak lama? Bagaimana sampah seperti ini bisa menghasilkan giok? Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Bukankah kamu sudah cukup bicara? Suksin lupakan saja. Ayo pergi. Hei, jangan pergi. Ini belum berakhir. Di saat seperti ini kamu masih tidak mau menyerah. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Agar kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tuan pemotong, tolong buat potongan diagonal lagi. Astaga. Giok muncul. Batu seperti ini benar-benar bisa menghasilkan giok. Dan itu bahkan giok kuning telur. Itu benar-benar menghasilkan giok. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa salah? Mereka benar-benar beruntung. Bayangkan ternyata menghasilkan giok kuning telur. Jenis giok ini sangat berharga. Hei kawan, apakah kamu menjual giok kuning telur ini? Ya, aku menjualnya. Berapa tawaran Anda? 100.000. Bagus. Ini 100.000 untukmu. Tang Su, ambil uangnya. Anak ini benar-benar beruntung. Menerima 100.000. Hei, selesai. Terima kasih. Uangnya sudah diterima. Bisakah kita pergi sekarang? Hei, jangan terburu-buru. Ayo kita beli batu mentah lagi. Beli lagi. Tentu saja. Aku pasti akan memotongnya untukmu. Yang bahkan lebih baik, itu tidak hanya akan memungkinkanmu untuk menjadi seorang multi-jutawan, tetapi kita juga bisa membuat gelang darinya untuk diberikan kepada Nona Lin. Kamu ingin memberinya gelang? Tidak mungkin. Bos, bawakan aku gelang giokmu. Aku akan membelinya. Ini gelangmu. Ini untukmu, Suksin. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi Anda harus memberikannya kepada orang lain. Suksin. Aku menghabiskan 700.000 untuk ini. Apa maksudmu? Apa aku bilang aku ingin kau memberikannya padaku? Suksin, tidakkah kamu mengerti apa maksud ketua kelas kita? Ketua kelas sedang menyatakan cintanya padamu. Gaji tahunan ketua kelas adalah setinggi jutaan. Kamu pasti akan bahagia jika kamu mengikutinya. Saya bisa menghasilkan uang sendiri. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberi saya barang. Membelinya dengan cuma-cuma. Kamu ini apa? Bukan giliranmu untuk berbicara. Tepat sekali. Gelang giok es kualitas terbaik seperti ini bukanlah sesuatu yang kalian pecundang miskin mampu untuk main-main dengannya. Bukankah itu hanya giok es? Tunggu sampai aku memotong giok kaca. Kamu pikir kamu siapa? Memotong apapun yang kamu inginkan? Itu benar. Aku bisa memotong apapun yang aku mau. Karena kalian berdua sangat percaya diri. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kalian berdua gagal memotong apapun, beri aku 1 juta. Lalu panggil aku ayam. Dan kemudian merangkak keluar dari sini. Bagaimana jika aku memotong 1? Jika kalian memotong 1, aku akan memberi kalian masing-masing 1 juta. Lalu aku akan memanggilmu kakek. Dan kemudian dari sini, merangkak langsung ke jalan utama. Semuanya. Wakil Presiden perusahaan Senfeng ini ingin bertaruh denganku. Tolong bantu aku saksikan ini. Giova, lupakan saja. Kita cukup beruntung untuk memotong sepotong giok. Benar. Mari kita tidak usah berurusan dengan orang seperti ini. Beberapa orang perlu diberi pelajaran. Mereka takkan sadar ada orang lebih hebat dari mereka. Selalu ada orang yang lebih baik. Aku harus memenangkan putaran ini. Bos beruntung kali ini hanya membeli 1 potong dan memotong giok kuning telur. Aku ingin membeli 1 lagi. Tentu saja kamu bisa. Yang mana yang kamu suka, bos?
Aku mau yang ini. Aku akan memberimu 100.000. Bagaimana bos ingin memotongnya kali ini? Belah saja menjadi 2. Tang Shu, Tang Fen. Kalian berdua bersaudara. Harus menyiapkan uangnya. Dan kemudian dengan patuh merangkak keluar dari sini. Kamu level apa? Bersaing denganku demi seorang wanita. Kali ini, aku pasti akan merekam. Memalukanmu. Dan kemudian mengunggahnya secara daring. Keluar lagi. Bos, giok lain keluar. Kali ini masih giok kaca kualitas terbaik. Bagaimana ini mungkin? Masih giok kaca kualitas terbaik. Keberuntungan Tang Fen ini, bagaimana bisa begitu bagus? Apa itu giok kaca? Giok kaca adalah yang terbaik di antara giok. Giok kaca kualitas terbaik, bisa dikatakan tak ternilai harganya. Selama di dalam sebuah batu, Anda bisa memotong seukuran telapak tangan. Giok kaca, itu bisa dijual jutaan, bahkan mungkin puluhan juta. Sangat berharga. Tang Fen, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu tahu ada giok di dalam batu kasar ini? Jika kamu mengatakan yang sebelumnya adalah kebetulan, maka yang ini sudah pasti bukan. Apakah kamu punya cara untuk mengidentifikasinya? Aku bisa merasakan bagian dalam batu ini. Unsur kimia, komposisi giok, pada dasarnya adalah aluminium natrium silikat. Hal semacam ini memiliki energi khusus. Aku bisa menangkapnya. Tapi itu tidak selalu berhasil. Sesekali itu berhasil. Begitu? Bertahun-tahun, aku membuka banyak batu kasar. Dan ini pertama kalinya aku melihat giok kaca kualitas terbaik seperti ini. Ini benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Giok kaca ini memang kualitas terbaik. Sepertinya, setidaknya 6 gelang bisa dibuat. Saudara, apakah kamu menjual giok jenis kaca ini? Sebutkan harganya. Ya, aku menjualnya. Tapi sebelum itu, aku harus membuat beberapa orang menepati taruhan mereka. Ketua kelas Wang. Ketua kelas Wang. Sudah waktunya bagimu untuk membayar. Dan kemudian merangkak keluar. Tang Fen, jangan bertindak terlalu jauh. Apa? Kau tidak mau menepati taruhan. Semua orang menonton. Kamu hanya membuat perjanjian lisan. Kamu tidak menandatangani kontrak. Dong Bin sepenuhnya bisa menolak untuk memenuhi taruhan ini. Lagi pula, perjudian itu ilegal. Ilegal. Taruhan ini, dia yang mengusulkannya. Sekarang dia menolak untuk menepatinya. Apakah dia masih ingin menjaga muka? Selain itu, apa hubungannya masalah ini denganmu? Seorang wanita yang pernah 2 kali aborsi. Menyingkir. Tang Fen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa? Mau aku tunjukkan rekam medis kamu? Dan menunjukkannya. Kamu, Cukup. Aku bisa membayar uangnya. Tapi aku sama sekali tidak akan merangkak keluar. Apa? Apa kau pikir aku akan setuju? Bagaimana jika kamu tidak setuju? Apakah kamu akan menggigitku? Tang Shu. Kumpulkan uangnya dulu. Oke. transfer Alip diterima 2 juta. 2 juta sudah diterima. Harganya hanya 2 juta yuan. Aku mampu menanggung kerugian itu. Pergi. Uangnya sudah dibayar. Kalau begitu kau harus merangkak keluar sekarang. Xiaofa, mungkin kita sebaiknya melepaskannya saja. Lagi pula, dia adalah teman sekelasku. Biarkan saja. Tang Shu. Jika kau yang kalah hari ini, apa kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Kebaikan harus dicadangkan untuk orang yang tepat. Karena dia kalah taruhan. Dia harus menghormatinya. Jika tidak, dia tak pantas menyebut diri pria. Hak apa yang kamu miliki? Untuk membuatku merangkak keluar dari sini. Jika kau tidak merangkak, aku akan mengambil video taruhan kita dan mempostingnya daring dan mengirimkannya kepada bosmu. Sudah kubilang kalian orang Udin dan kalian tidak percaya padaku. Belajarlah sopan santun, oke? Kalian sudah di sini begitu lama. Apakah ada yang merekam video? Apakah kamu mungkin cacat mental? Aku sudah memposting video taruhan kita daring. Aku bahkan mengirimkannya kepada bosmu, terutama bagian di mana kau mencoba ingkar janji. Aku bahkan menambahkan keterangan. Tang Fan, apakah kamu seorang aktor? Hei, gunakan tanganmu untuk menopang otakmu. Dan kamu mengunggah videonya, jangan bilang bahwa di dalam otakmu kamu bisa menyimpan video.
Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah superkomputer kan? Aku ingin melihat bagaimana kamu mempostingnya secara online. Dongbin, video taruhanmu benar-benar telah diposting secara online dan bahkan menjadi topik yang paling trending. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bosmu meneleponkan. Hei, Presiden Qian, ada perlu apa denganku? Video kamu membuat taruhan. Apa yang terjadi dengan itu? Itu hanya lelucon antara aku dan teman-temanku. Hanya bercanda. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini, bertindak tanpa malu akan membuat mitra kita berpikir bahwa perusahaan kita kurang kredibilitas? Dongbin, kamu dipecat. Presiden Qian. Dongbin, jika kau merangkak keluar dari sini sekarang juga, aku akan menarik video itu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mencari pekerjaan lagi. Xiaofan, bisakah videonya ditarik kembali? Itu bisa ya, tapi aku tidak akan menariknya. Aku ingin Dongbin menghabiskan seluruh hidupnya, tidak bisa mengangkat kepalanya. Saudara, mari kita bicara pribadi sebentar. Saudara, potongan gel kaca itu, sebutkan hargamu. Berapa katamu? 15 juta. Bagaimana dengan itu? Harganya cukup masuk akal bukan? 15 juta. Ya Tuhan, ini benar-benar bernilai sangat banyak uang. Tang Fan ini bisa merasakan batu Gio. Tidak, aku harus menjilatnya. Suruh dia membantuku membeli beberapa potong juga dan menghasilkan banyak uang. 15 juta. Aku bisa menjualnya kepadamu. Namun aku punya satu syarat. Dari gelang yang dibuat, sisakan satu untukku. Tidak masalah. Anggap kali ini aku untung darimu. Anggap saja aku berutang budi padamu. Berutang budi padamu. Tang Fan itu. Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku salah. Tolong jangan menyimpan dendam padaku. Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin bertanya. Bisakah kamu masih memberitahu batu kasar mana yang mengandung giok sekarang? Ya, Lalu bisakah kamu membantuku melihat mana yang mengandung jadit kaca? Xuxin dan aku adalah teman baik. Jika bukan untukku, lakukanlah demi dia. baiklah. Yang ini. Dan yang ini juga. Ini semua adalah jadit kaca kelas atas. Aku tidak berani menjaminnya padamu. Jika kau ingin membelinya, berilah. Maaf, tidak ada giok yang keluar. Tang Fan, kamu pembohong. Kamu benar-benar menyebabkan aku kehilangan 1 juta penuh. Aku belum selesai denganmu. Xiaofan, bagaimana kalau kita kembali saja? Aku belum siap. Hai, kenapa kau gugup? Itu hanya pengakuan. Dan aku menjaminmu, kau pasti akan berhasil. Bukankah itu Ken Shuo? Nona Lin. Aku Ken Shuo. Kita pernah bertemu di klub sebelumnya. Buket bunga ini adalah untukmu. Terima kasih Tuan Qin. Saya tidak membutuhkannya. Xuxin, Tuan Muda Qin adalah seorang taipan besar. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tang Xiu, apakah ini bunga yang kamu berikan padaku? Dan ini juga. Apa ini? Sangat indah. Apakah ini dibuat menggunakan yang sebelumnya? Jadeit seperti kaca. Susia. Mengapa aku merasa terhadap gadis ini? Rasa keakraban yang tak terjelaskan. Tang Fan, kau membuatku rugi 1 juta. Beraninya kau masih muncul di hadapanku. Aku sudah menceritakan semuanya padamu hari itu. Aku tidak bisa menjaminnya. Kau sendiri yang serakah, siapa yang akan kau salahkan? Kau, Coba kulihat.
Gelang ini benar-benar indah. Ini pasti bernilai lebih dari 1 juta kan? Nona Lin, di kartu milikku ini ada 5 juta. Anggap saja ini hadiah selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini teman baikku, Zhao Xian. Dia adalah pemimpin di industri Tianhai. Halo. Halo, Apa yang terjadi pada kalian semua? Tidak ada apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Tang Fen, tolong bantu saya mengantar Xian. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa sangat akrab denganmu. aku juga. Mungkin kita pernah bertemu di waktu dan ruang yang lain. Kau mau kemana? Rumah sakit, untuk menjenguk ibuku. Sopir, ayo jalan. Ibumu sakit apa? Dokter bilang itu adalah superbakteri yang menyerang organ dalamnya, menyebabkan kegagalan organ. Jadi kau mencari Nona Lin demi mengobati penyakit ibumu. Kudengar penelitian Shoksin tentang molekul gen mampu menghilangkan semua penyakit di dalam tubuh manusia. Sayangnya, dia masih memiliki masalah sulit yang tidak bisa dia atasi. Sebenarnya aku bisa membantu Nenek. Tetapi jika penelitiannya berhasil, maka dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya terbaring di tempat tidur. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Komputer perusahaan mengalami masalah. Aku harus pergi menyelesaikannya. Aku akan ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantumu. Kau juga mengerti komputer. Kalian kamu akhirnya kembali. Komputer-komputer perusahaan, semuanya telah terinfeksi. Semuanya lumpur. Bahkan orang-orang barat pun marah besar. Tidak apa biar aku lihat. Bagaimana bisakah ini diselesaikan? Perusahaan itu ternyata milik orang ini. Aku butuh waktu. Manajer Shu, Anda tahu. Aku saat ini bersaing dengan pesaing. Jika komputer bermasalah, kerugian perusahaan akan signifikan. Tuan Emerson, mohon tenang. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Sesegera mungkin. Apa sebenarnya maksudmu dengan sesegera mungkin? 15 menit. Aku hanya akan memberimu 15 menit. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, maka bawa beban mati di departemenmu. Dan kalian berdua segera keluar. Virus di komputer itu adalah Mummy 7. Untuk menyelesaikan virus ini, komputer harus diformat. Apa katamu? Format. Maka semua berkas di komputer akan hilang. Manajer Zhou, bukankah kamu adalah elit industri TE di Yunhai? Kamu bahkan tidak bisa menangani virus sesederhana itu. Benarkah itu? Bukan hanya aku. Bahkan peretas paling terampil di dunia hanya bisa menggunakan metode ini. Berhenti membuang waktuku dengan alasan. Saya beritahu Anda, jika Anda memformat semua berkas di komputer, semuanya akan hilang. Maka kita akan kehilangan keunggulan kompetitif kita melawan para pesaing kita. Zhao Xian, Anda selesaikan ini untuk saya hari ini. Atau segera keluar jika Anda tidak bisa. Tuan Emerson, Anda tahu kondisi ibuku. Mengusirku sekarang sama saja dengan memaksa ibuku menuju kehancuran. Jadi, apa hubungannya hidup atau mati ibumu dengan saya? Sekarang segera keluar dari sini sekarang juga. Aku bisa mengatasi virus ini. Ini Mummy 7 yang sedang kita bicarakan. Dalam waktu 5 menit, aku bisa menyelesaikan virus ini. Siapa dia? Dia adalah temanku. Baiklah. Karena Anda adalah temannya, jika Anda membantunya menyelesaikan masalah ini, dia tidak perlu keluar. Membersihkan virus, tidak masalah. Tetapi mengingat karakter Anda, aku ingin 5 juta. Apel. 5 juta? Mengapa Anda tidak merampok bank saja? Tidak masalah, jika Anda tidak mau membayar, komputer tidak akan dipulihkan. Saat itu perusahaan Anda akan mendekati kebangkrutan. Baiklah. Saya akan memberi Anda 5 juta. Selesaikan dengan cepat.
Pasang perangkat lunak antivirus di komputer. Virus komputer telah dibersihkan. Ya Tuhan, itu benar-benar sudah dibersihkan. Komputer sekarang bisa berfungsi normal. Bagaimana kau melakukannya? Aku akan memberitahumu ketika kita punya waktu. Tuan Emerson benar begitu. Sekarang saatnya Anda membayar, bukan? Bayar uang apa? Bukankah kita sepakat 5 juta? Apakah Anda mencoba menarik kembali kata-kata Anda? Kapan kita menyepakati itu? Siapa yang bisa membuktikannya untuk Anda? Aku bisa membuktikannya untuknya. Xiao. Anda adalah karyawan perusahaan saya. Apakah Anda mengkhianati kami? Baiklah. Kalau begitu saya nyatakan bahwa Anda dipecat. Kalian berdua sekarang juga. Segera keluar dari kantor saya. Kalau tidak, saya panggil keamanan untuk usir kalian. Diusir. Kau, 5 juta tidak lagi cukup. Sekarang, aku ingin 10 juta. 10 juta. Saya tidak salah dengarkan. Mengapa Anda tidak meminta 100 juta saja? Anda tidak mau membayar benar, maka komputer perusahaan Anda akan lumpuh total. Anda berani berkomplot melawan saya. Dari sikap Anda terhadap Xian, aku bisa tahu. Anda adalah bajingan yang tidak terhormat. Bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Dalam waktu setengah jam, jika Anda tidak memberiku uang itu, maka semua yang ada di komputer perusahaan Anda akan terhapus. Anda berani memeras saya. Apakah Anda percaya? Saya akan menelepon polisi sekarang juga. Silakan saja panggil polisi. Jika tidak ada yang tersisa di komputer, apakah menurut Anda perusahaan Anda akan bangkrut? Xian, ayo pergi. Tunggu. Ini uangnya. Perbaiki dengan cepat. Gunakan kartu banmu. Xian, aku tidak punya kartu ban. itu tidak akan berhasil. Anggap itu uang BI darinya buat kamu. Lagi pula, ibumu membutuhkan uang untuk pengobatan. Diterima. Masalah komputer telah sepenuhnya diselesaikan. Apakah Anda bersiap memanggil polisi untuk menuduhku melakukan pemerasan? Pintar. Anda pasti akan masuk penjara. Kalau begitu periksa ponsel Anda. Apakah masih ada catatan transfer? Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan bisa mengatasi virus tingkat atas semacam ini. Apalagi sekadar catatan transfer. Ingat, jangan menyimpan niat jahat. Jika tidak, komputer di perusahaan Anda akan lumpuh total. Kang Fan, terima kasih banyak hari ini. Tolong berikan nomor kartu banmu. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Aku sudah bilang, aku benar-benar tidak punya kartu ban. Lagi pula, uang ini adalah uang kompensasi untukmu. Aku tidak bisa menerima uangmu. Bagaimana kalau begini? Gunakan uang ini untuk memulai perusahaan teknologi. Anggap saja itu investasiku. Apakah itu bisa diterima? Metode itu mungkin berhasil. Oh iya, kau masih belum memberitahuku. Bagaimana kau membersihkan virus komputer hari ini? Aku sama sekali tidak membersihkannya. Aku hanya menyembunyikannya sementara. Sangat cepat, komputer akan terus dihancurkan oleh virus. Bukankah ini manajer Zhou? Mau kemana? Tuan Yi, Manajer umum Huang, aku tidak lagi bekerja di perusahaan teknologi itu. Kalau begitu baguslah. Datanglah bekerja untuk saya. Saya akan menawarkan gaji 2 kali lipat. Hanya tunjukkan sedikit rasa hormat padaku. sakit. Lepaskan. Siapa Anda? Aku adalah pacarnya. Manajer Zhou. Anda benar-benar punya pacar sekarang. Apakah Anda masih ikut kompetisi biliar? Jika manajer umum Huang mengizinkan, aku akan pergi. Datanglah ke ruang biliar malam ini. Bawa pacar Anda. Kau, kompetisi biliar macam apa? Itu adalah acara yang dia selenggarakan. Hadiah uang tunai juara adalah 1 juta. Kau tahu cara bermain biliar? Kurasa aku lumayan, tapi aku tidak berencana pergi malam ini. Pergi itu 1 juta. Mengapa tidak pergi? Aku takut dia mungkin bertindak melawanmu. Itu 1 juta. Apa yang kau pikirkan?
Ayo pergi. Tang Fan, mari kita pergi saja. Karena kita sudah di sini, kita harus mendapatkan 1 juta itu, baru kemudian pergi. Manajer Zhou, Anda benar-benar membawa pacar Anda. Apakah ini melanggar aturan kompetisi? Tidak ada. Kalau begitu mari kita bersiap untuk mulai. Apa aturan permainannya? Ini sangat sederhana. Selama Anda mengalahkannya, kejuaraan itu milik Anda. Pria itu adalah... Li Xiao. Nama saya Li Xiao. Ada apa? Apakah dia sangat hebat? Dia adalah juara biliar provinsi, bahkan secara global. Dia memiliki peringkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturannya. Kompetisi ini menggunakan format terbaik dari 5. Jika Anda menang, Anda mendapat 1 juta. Jika Anda kalah, maka Anda harus tinggal di sini dan menemani saya. Aku tidak akan bermain. Tidak mau bermain. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Manajer umum Huang, apakah Anda memaksaku bermain? Hari ini, Anda harus bermain mau. Atau tidak? Jangan takut, aku di sini. Seseorang membawakan kita uang. Mengapa kita tidak menerimanya? Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap untuk mulai. Jangan gugup. Pergi bermain. Manajer Zhou, jika Anda kalah lagi, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Tang Fan, aku bukan tandingannya. Bisakah kita mengganti pemain? Apakah Anda pikir mengganti pemain akan memungkinkan Anda mengalahkan Li Xiao? Anda boleh. Tapi jika Anda kalah, Anda harus menggandakan taruhannya. Manajer Zhou, Anda harus menemani saya selama 6 hari. Setuju. Tang Fan, apakah kau tahu cara bermain biliar? Jika kita kalah lagi, kita akan benar-benar kehilangan kesempatan ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Anda duluan. Sudut 37 gaya 55 menargetkan bola 9. Apa yang Anda bidik? Dengan penampilan Anda, bahkan jika Anda membidik sampai besok, Anda tetap tidak akan memasukkannya. Cepat tembak. Tang Fan, kau ternyata sahli ini. Anda habiskan meja dalam 1 pukulan. Sepertinya Anda juga seorang master biliar. Saya duluan. The film was translated and narrated by M Media. Tang Fan, kau benar-benar mengejutkanku. Ini aku lagi. Apakah aku masih perlu bermain? Tentu saja kita harus bermain. Saya kalah. Anak ini benar-benar mengalahkan Li Xiao. Manajer umum Huang, bukankah sekarang kamu harus membayar? Sesuai dengan apa yang kamu katakan. Taruhan digandakan. Kamu berutang 2 juta kepada kami. Nah, mencoba mendapatkan uang dari saya. Di kehidupan Anda selanjutnya. Tangkap mereka. Tuan Huang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud saya? Di wilayah saya, Anda masih berpikir Anda bisa pergi. Manajer Zhou.
Jika kau patuh tinggal bersamaku selama 3 hari, mungkin aku akan lepaskan bocah ini. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Tuan Yi, jangan harap. Pukul dia. Identifikasi target sedang berlangsung. Sudut diatur ke 20 derajat kecepatan 87 nilai gaya 39 1866. Pukul dia untukku. Pukul dia lebih keras. Hati-hati. Kau benar-benar tahu kungfu. Tuan Huang, jika kamu tidak membayar, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku adalah warga negara yang taat hukum. Jika kau berani melakukan apapun padaku, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Silakan saja. Aku ingin melihat apakah polisi akan menilainya sebagai pembelaan diri bagiku, atau kamu kumpulkan orang untuk bikin keributan. The film was translated Tuan Huang. and narrated by M Media. Katakan padaku tongkat biliar ini. Jika aku menusukkannya ke mulutmu, akan keluar di mana? Berhenti. Aku akan bayar. Aku akan mentransfer 2 juta itu kepadamu. Sian. Transfer. Menerima 2 juta. Terima kasih Tuan Huang. Jika ada peluang bagus seperti ini di masa depan, ingatlah untuk memikirkan kami. Apa? Ibuku sakit kritis. Oke, aku akan segera ke sana sekarang. Aku akan pergi bersamamu. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi pasien sangat buruk. Dia mungkin meninggal kapan saja. Aku mohon. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Nona Zhou, Anda tahu kondisi ibu Anda. Kami telah melakukan yang terbaik. Aku bisa segera membantu Nanai memecahkan masalah sulit itu. Biarkan dia menggunakan teknologi molekul gen untuk menyelamatkan ibu Xian. Tapi nenek mungkin lumpuh seumur hidup. Kamu mau kemana? Aku akan mencari Shoksin. Meskipun teknologinya belum berhasil ditembus, aku harus mencoba. Aku harus menyelamatkan ibuku. Shoksin, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku. Xian, bukannya saya menolak untuk membantu yang sekarat. Hanya saja teknologi molekul gen ini belum berhasil. Jika kita menggunakannya pada ibumu, itu hanya akan mempercepat kematiannya. Aku tidak peduli. Aku mohon. Kita harus mencoba bagaimanapun caranya. Aku mohon Shoksin. Nona Lin, jika penelitian molekul gen berhasil, kamu akan menyelamatkan ibu Xian, kan? Tentu saja. Jika dengan menyelamatkan orang lain, kamu menjadi cacat permanen. Apakah kamu masih bersedia? Saya meneliti teknologi ini, malahan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa, lupakan menjadi cacat. Bahkan jika itu merenggut nyawaku, saya tidak akan ragu. Itu benar. Ini nenekku. Untuk menyelamatkan orang, dia lebih memilih berkorban nyawanya sendiri. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Aku bisa membantumu mengatasi masalah sulit molekul gen. Kamu, Itu benar. Berikan ponselnya padaku. Aku akan menyelesaikannya untukmu sekarang juga. sudah selesai. Lihat saja dan kamu akan tahu. Benarkah sudah terpecahkan masalah yang telah mengganggu saya begitu lama? Kalau begitu, bisakah kita sekarang menyelamatkan ibuku? Belum. Saya harus menggabungkan ulang molekul gen. Xian, tunggu aku. Xian, ayo kita istirahat di sana. Tang Fan, bagaimana mungkin kau punya solusi untuk masalah molekul gen? Juga, barusan kau hanya memegang ponsel Shoksin. Dan kamu memecahkan masalah itu untuknya. Bagaimana kamu melakukannya? Kalau aku bilang aku pakai teknologi masa depan, apakah kamu akan percaya padaku? Teknologi masa depan. Kamu adalah orang dari masa depan. Sebelumnya,
Ketika kamu melenyapkan mumi nomor 7, kamu juga menggunakan teknologi masa depan kan? Ya, Itu berarti kamu selalu memiliki teknologi yang berhasil dari teknologi masa depan. Tapi kamu tidak membantu Shuksin memecahkan masalah. ya, Tang Fan, bagaimana kamu bisa seperti ini? Dalam hatimu, kehidupan orang lain, apakah mereka sama sekali tidak penting? aku tidak menyangka bahwa Kamu tidak berpikir bahwa molekul gen jelas bisa bermanfaat bagi umat manusia, tetapi kamu tidak mau mengungkapkannya. Tang Fan, bagaimana kamu bisa begitu egois? Xian, bisakah kamu sedikit tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Tang Fan, coba posisikan dirimu di tempatnya. Jika itu keluargamu menghadapi situasi ini, apakah kamu akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Aku tidak tahu. Ini baru hari pertama kita saling mengenal. Tetapi tahukah kamu, aku sudah menganggapmu sebagai orang yang paling penting bagiku. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu adalah orang yang selama ini dengan putus asa ku cari. Melihatnya sekarang, aku salah. Xian, dengarkan penjelasanku. Lupakan saja. Takdir kita bersama telah berakhir. Ini 12 juta yang kamu peroleh. Mengembalikannya kepadamu. Aku harus pergi menemani ibuku. Xian, kenapa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku? Di mana Xian? Dia kembali ke rumah sakit. Tang Fen, saya sudah mengatasi masalah sulit molekul GAN. Mari kita pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Ibu Xian. Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Baiklah, saya akan pergi ke rumah sakit sekarang. Tunggu. Ada apa? Mona Lin, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Begitu teknologi ini diungkapkan kepada dunia, banyak orang dengan motif tersembunyi akan mengincarmu. Selama itu bisa menyelamatkan jiwa. Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya, itu tidak masalah. Nenek, jangan khawatir. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Tuan Emerson, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Tuan Qin, alasan aku mencarimu kali ini hanyalah untuk mendiskusikan kerjasama kecil denganmu. Sejauh yang kutahu, perusahaanmu hampir bangkrut, bukan? Kau bisa tawarkan Atta untuk kerjasama denganku. Tuan Qin, informasimu sangat akurat. Namun, kali ini aku mewakili grup Kairui dari negara barat. Itu adalah perusahaan Fortune Global 500. Giovanni, rumah-rumah di sini terlihat sangat bagus. Apakah menurut Mas Shoksin akan menyukainya? Minggir. Apa yang kamu lakukan? Melihat penampilanmu yang lusuh, hei komunitas kita ini. Harganya 70.000 per meter persegi. Apa kau mampu membelinya? Jangan ganggu penjualan rumahku. Tuan Li, izinkan saya memperkenalkan ini kepada Anda. Lihatlah rumah yang kami miliki ini. Memiliki ventilasi utara selatan yang sangat baik. Selain itu, fasilitas komunitasnya sangat lengkap. Fasilitas hiburan dan... Pergi-pergi. Kami di sini lebih dulu. Hai Tuan Li. Kau mengusir pelanggan saya. Apa kau tahu seberapa besar kerugiannya? Berapa banyak yang kamu rugi? Apa hubungannya itu denganku? Sombong sekali cuma lihat penampilan. Apa kau mengutukku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Manajer. Ada apa? Manajer, lihat cepat. Mereka mengambil model mobil kami dan memecahkannya. Tuan, model mobil kami ini bernilai 100.000. Mohon ganti rugi kepada kami. Kalian memeras kami. Model mobil macam apa? Yang harganya sangat mahal. Lagi pula dialah yang melempar barang itu. Mengapa kami yang harus membayar? Manajer, dia memfitnah saya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mereka mengambil model mobil itu dan memecahkannya. Tuan, staf penjualan kami tidak berbohong. Oleh karena itu, kami masih meminta Anda untuk mengganti rugi. Apakah seseorang berbohong atau tidak? Kita akan tahu jika kita memeriksa rekaman pengawasan. Kau siapa? Hanya karena kamu bilang kami harus periksa rekaman. Aku beritahu kau, jika hari ini kau tidak membayar 100.000 ini, tidak ada yang akan pergi. Ini pasti operasi penipuan kan? Jika ini tidak berhasil, kami akan memanggil polisi. Aku menolak untuk percaya bahwa hari ini tidak ada tempat untuk keadilan. Kau berniat mengingkari pembayaran, benarkah? Keamanan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami akan membawa pria ini. Tahan mereka sementara.
Setelah mereka membayar model mobil itu, mereka bisa pergi. Kalian berdua bodoh. Sekarang kau tahu akibat memprovokasiku, kan? Kau tidak hanya menolak membayar, tetapi kau juga berani memukul seseorang. Kurasa, 100.000 tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Aku akan memanggil polisi. Apa yang terjadi di sini? Ketua. Mereka memecahkan model mobil kami, dan mereka bahkan menyerang penjaga keamanan kami. Aku sedang bersiap untuk melaporkan ini ke polisi. Dia sebenarnya adalah ketua perusahaan ini. Apakah kau memecahkan model itu? Tidak. Dia melemparkannya ke kakiku untuk memfitnahku. Merekalah yang memecahkannya. Berhenti mencoba mengelak. Kami tadi jujur melihat maket pasir di sini. Wanita ini mendorong kami mundur dan bahkan berkata apa? Hantu malang seperti kami tidak mampu membeli rumah sama sekali. Sekarang kau memberitahu kami bahwa kami merusak model mobil itu dan harus membayar 100.000. Mereka berbohong. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri barusan. Mereka mengambil model mobil itu dan menghancurkannya. Dan memukul orang juga merupakan fakta. Jadi biarkan mereka. Apakah benar mereka harus membayar 100.000? Saya hanya ingin menakut-nakuti mereka. The film Terakhir was kali seorang klien translated datang and untuk melihat rumah. narrated by Mereka a dituduh medium. secara salah merusak maket. Aku ingat, kalian berdua juga yang menangani itu kan? Tapi model mobil itu benar-benar dipecahkan oleh mereka. Tidak apa-apa, periksa saja rekaman pengawas. Ketua, tidak perlu memeriksa rekaman pengawas. Ya, tidak perlu repot-repot. Apa kau takut? Kalian berdua bodoh yang tidak berpikir. Mereka tidak mampu membeli rumah. Baru beberapa hari yang lalu aku membeli sepotong dia kaca kelas atas dari mereka. 15 juta. 15 juta. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi aku belum sempat mengurus kalian. Kalian berdua idiot, memanfaatkan kebaikanku, melakukan hal-hal yang merusak reputasi perusahaan, dan memeras pelanggan. Ketua, aku tahu aku salah. Salah? Kesalahan apa yang telah kau buat? Kesalahan ada padaku. Aku seharusnya memecat kalian berdua sejak lama. Ketua, kau tidak bisa memecatku. Aku masih punya hipotek dan cicilan mobil yang harus dibayar. Ketua, saya juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Merusak reputasi perusahaan. Bagaimana aku bisa mempertahankan kalian berdua? Kalian berdua keluar. Mengenai masalah ini, aku akan memberitahu seluruh kota Yunhai. Aku ingin lihat perusahaan mana yang berani mempekerjakan kalian. Tanya. Permintaan maafku. Salahku karena kurang ketat pada bawahanku. Kesalahanku. Sebagai kompensasi untuk ini. Semua yang kau lihat. Pilih set manapun. Aku kasih kamu setengah harga. Setengah harga. Itu adalah diskon yang cukup besar yang kamu tawarkan. Hei, Gyokace yang kau berikan padaku terakhir kali itu menghasilkan 6 gelang. Ditambah lebih dari 10 liontin kion. Untung besar. Anggap ini aku membalas budi pribadi kepada kalian semua. Kalau begitu kami tidak akan sungkan. Tansu pergi bayar itu. Terima kasih. Terakhir kali dia datang bersamamu. Nona Lin dari klub itu. Dia adalah teman baikmu kan? Teknologi molekuler gen. Dia mencapai terobosan itu. Itu benar. Ada apa? Kau harus mengingatkannya. Katakan padanya untuk berhati-hati. Mungkin ada yang mau menyerangnya. Bisakah kamu memberitahu siapa itu? Kinshuo, pemilik klub. Kinsu juga terlibat. Dan ada satu lagi. Seorang asing bernama Emerson. Sepertinya mereka bersama Nona Lin gagal bernegosiasi dan bersiap menggunakan cara paksa. Jadi Kinsuo mendekati nenek, juga demi teknologi molekul gen. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyuruh nenek bersembunyi sebentar. Kalian semua teruslah mengobrol. Aku akan pergi mengurus masalah di sana. Mari kita makan nanti. Xiaofan. Panggilan telepon Shuxin. Mengapa aku tidak bisa tersambung? Kalau begitu telepon beberapa kali lagi. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini. Selalu di luar jangkauan layanan. Ada sinyal di labnya. Kalau begitu mari kita pergi ke basis eksperimental. Di mana Nona Lin? Direktur Lin tidak ada di sini. Dia pergi keluar tadi malam dan belum kembali. Xiaofan, tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Shuxin kan? Aku juga tidak tahu. Jangan panik dulu. Aku akan memeriksa keberadaannya. Xiaofan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga tidak bisa menemukan Nona Lin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak memanggil polisi? Tang Xiu, aku menerima kabar. Nona Lin ada di gudang tua di barat kota. Mengapa dia ada di sana? Gudang itu milik Kinshuo. Dia mungkin ditangkap olehnya. Oke, aku mengerti.
Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Bukankah kita akan memanggil polisi? Kami tidak punya bukti apapun. Jika kita menunggu polisi mengajukan kasus, itu akan terlambat. Jika Shoksin menderita kerugian apapun, aku akan melawan Ken Shuo sampai mati. Nona Lin sudah kubilang. Menolakku akan ada harganya. Jadi aku sarankan kau untuk patuh. Serahkan teknologi molekuler game kepadaku. Semua janji yang kubuat padamu sebelumnya bisa dipenuhi. Teknologi ini, pada dasarnya milik Dacia kita. Jangan The pernah film was berpikir untuk mencurinya. translated and Nona Lin seharusnya narrated tidak by berpikiran M-Media. sempit. Teknologi ini seharusnya tidak hanya melayani Dacia. Itu harus menghadapi seluruh dunia. Menguntungkan seluruh umat manusia. Emerson, jangan kira aku tidak tahu rencana apa yang sedang kamu susun. Jika saya memberikan teknologi itu kepada Anda, negara barat Anda dipakai untuk cari untung ilegal. Menghasilkan uang itu baik. Niat awal saya meneliti teknologi ini hanyalah untuk menyediakannya gratis untuk semua orang dan bukan untuk menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Karena nilai-nilai kita berbeda. Maka aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa menggunakan serum kebenaran lagi. Emerson sejak tadi malam sampai sekarang. Kau sudah memberinya. Serum kebenaran tidak kurang dari 5 kali. Efek samping dari benda ini sangat besar. Jangan berani-beraninya kau menyebabkan kematian di sini di tempatku. Tuan Qin jangan jadi pengecut. Karena kita sudah sejauh ini. Aku harus berhasil. Selain itu, grup Kairui telah memberimu keuntungan yang cukup besar. Maksudku adalah, jangan hanya mengandalkan menginterogasinya saja. Bukankah ada orang lain di sini? Mereka adalah teman baik. Kalau kau beri serum itu ke Nona Shou, Nona Lin mungkin akan angkat bicara. Ide bagus. Nona Shou, kau dan bocah itu berutang padaku. Sudah waktunya untuk membayarku kembali. Tangsu, tunggu aku di sini. Aku akan naik sendirian. Itu tidak boleh. Aku harus ikut denganmu. Saat ini kita tidak tahu sama sekali bagaimana situasi di dalam. Ada berapa orang di sana? Apakah mereka punya senjata? Kami juga tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Aku berbeda darimu. Aku tahu kamu tahu seni bela diri, tapi jangan meremehkan. Aku si pengantar barang ini. Kalau begitu, mari kita naik bersama. Oke. Emerson, masalah apapun yang Anda miliki arahkan saja pada saya. Jangan mempersulit teman saya. The film was Baiklah. translated and Kau serahkan narrated by teknologi itu M-Media. kepadaku, dan aku akan melepaskannya. Dalam mimpimu, Bus, ada seseorang di sini. Siapa itu? Ini adalah bocah yang menipuku sebesar 10 juta. Mengapa kau berdiri terpana di sana? Tangkap dia. Aku tidak menyangka kau seorang seniman bela diri, tapi tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bisakah kau lebih kuat daripada senjata? cepat pergi. Jangan khawatir tentang kami berdua. Kang Fan, aku salah paham padamu. Emerson, kau harus mengerti dengan jelas. Ini adalah Dacia. Ini bukan negaramu di barat. Kau berani menembak. Emerson, mengapa kau tidak memberitahuku? Kau membawa senjata. Apakah kau mencoba membunuhku? Tuan Qin, jangan takut. Bagaimanapun paspor sudah di tangan. Kau bisa pergi ke negara barat kapan saja. Bahkan jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku masih bisa menjamin bahwa kau akan hidup nyaman tanpa kekhawatiran. Emerson, jangan sakiti mereka. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Jangan terburu-buru. Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, kalian semua akan mati. Peringatan bahaya. Pistol CZ-83 dari Republik Ceko. Amunisi 9 mm. Kecepatan moncong 420 meter per detik. Tingkat kelangsungan hidup 0. Baiklah, aku akan memberimu barang itu. Nona Lin, kau tidak boleh memberikannya padanya. Jika negara barat memanfaatkan teknologi molekuler gen ini untuk mengubah struktur genetik kita, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mencapai titik ini, Diam, apakah saya masih punya pilihan? Nona Lin. Berpikir seperti ini benar. Jika kau tidak memberikannya kepadaku, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Kalau begitu, Nonasi akan mengambil alih proyek ini. Seperti yang kalian semua tahu, Nonasi sangat mudah disuap. Emerson,
Aku bisa memberikan barang itu padamu, tapi prasyaratnya adalah kamu harus membebaskan teman-temanku. Tentu saja aku bukan psikopat. Selama Nona Lin memberiku barang itu, aku jamin kalian semua bisa pergi dengan aman dan tanpa cedera. Rumus molekul GAN ada di ponselku ini. Begitu kami mendapatkan barang ini, kamu akan bisa mencapai terobosan dalam teknologi ini. Maka secara logis, untuk dokumen rahasia semacam ini, Nona Lin pasti telah menetapkan kata sandi. Kata sandinya adalah ulang tahun Tangshu dan aku. Nona Lin benar-benar kooperatif. Selama aku mendapatkan apa yang kuinginkan, syarat yang kujanjikan, pasti akan kupenuhi. Awas. Tang Fan. Tang Fan. Tang Fan. Tangshu, cepat selamatkan Tang Fan. Tang Fan. Tang Fan. Teknologi ini. Jangan pernah berikan itu ke orang negara barat. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan melakukannya. Tangshu, cepat bawa Tang Fan ke rumah sakit. Aku masih hidup. Tang Fan, kamu akhirnya bangun. Tahukah kamu? Kamu tidur selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Itu bagus. Kalian semua aman. Di mana Emerson? Emerson dan Kenshuo sama-sama melarikan diri. Kabur. Kami fokus menyelamatkanmu saat itu. Jadi kami tidak memperhatikan mereka. Akibatnya mereka berdua melarikan diri. Tang Fan, jangan khawatir. Kami sudah menelepon polisi. Departemen Kepolisian sudah memulai perburuan. Mereka akan tertangkap cepat atau lambat. Tangshu, ayo kita keluar. Mengapa? Kamu benar-benar keras kepala. Ikut aku. Tang Fan, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Ini semua salahku. Kau hanya ingin menyelamatkan ibumu. Kesalahan bukan ada padamu, tetapi pada Emerson dan Kenshuo. Sudah 3 hari. Mereka masih belum tertangkap. Aku khawatir. Lalu, apakah kamu menyarankan mereka akan bertindak lagi? Tepat sekali. Emerson tidak akan menyerah dengan mudah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya aku hampir menyebabkan perusahaan Emerson bangkrut. Dengan kemampuan dia saat ini, dia mungkin tidak bisa menjanjikan persyaratan yang menguntungkan seperti itu lagi kepada Nona Lin. Dia masih memiliki orang yang mendukungnya. Benar. Emerson tidak akan meninggalkan teknologi molekuler gen. Jika kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini, kita harus menuntaskan ini sepenuhnya. Orang di belakangnya. Untuk bisa menawarkan harga setinggi itu, orang di balik Emerson pasti sangat kuat. Mengandalkan kita saja mungkin sulit. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu di mana Emerson berada. Hanya dengan menemukannya, barulah kita bisa tahu siapa orang di belakangnya. Bahkan polisi tidak punya petunjuk. Aku khawatir mustahil bagi kita untuk menemukannya juga. Aku punya cara. Tunggu aku sembuh dulu baru kita bicara. Tang Fan, polisi masih belum mendapatkan kabar apapun tentang Emerson dan kelompoknya. Apa yang akan kamu lakukan? Ini sangat sederhana. Kau berikan nomor teleponnya padaku. Itu sudah cukup. Dia sudah mematikannya sejak lama. Selama kartu SEM-nya ada di dekatnya, aku bisa menentukan lokasi tepatnya. Mencari sekarang. Itu bagus. Orang ini sangat cerdik. Dia bersembunyi tepat di gudang, tempat dia menculikmu dan Nona Lin. Rubah tua yang licik. Bahkan polisi tidak menyangka mereka akan bersembunyi di sana. Mari kita telepon polisi sekarang. Jika Emerson jatuh ke tangan polisi, maka mungkin akan sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kalau begitu kamu pergi sendiri. Aku akan pergi bicara dengan Emerson. Senjatanya sudah disita oleh polisi. Dia seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagiku. Sama sekali tidak. Bagaimana jika dia punya senjata lain? Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Xiaofan, aku akan ikut denganmu. Kau tahu aku cukup mampu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu mari kita pergi bersama untuk mencari Emerson. Kalian berdua harus hati-hati.
Tang Fan, apakah kamu benar-benar seseorang yang kembali dari masa depan? Tujuan dari kepulanganmu sebenarnya untuk apa? Emerson, aku datang untuk berbicara denganmu tentang teknologi molekuler gen. Hanya kita berdua. Karena kau bisa menemukan tempat ini. Sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi. Jangan buang-buang kata untuk mereka. Cepat bereskan mereka. Mari kita cepat pergi. Jangan gegabah. Kita di sini untuk membicarakan bisnis. Pergi ke neraka. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan menyerahkanmu ke polisi. Nak, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin tahu. Siapa yang mengirimmu untuk mencuri teknologi molekuler gen? Kenapa aku harus memberitahumu? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan memukulmu sampai kau lumpuh dan menyerahkanmu ke polisi. Kau tahu hukum Dacia, penculikan bersenjata. Kau mungkin harus mendekam di penjara seumur hidupmu. Aku akan bicara. Itu adalah grup Kairui dari negara barat. Grup Kairui. Ya, Apakah mereka juga menyuruh kau untuk membunuh Nona Lin? bagaimana kamu tahu? Apa kalian masih ingin membunuh Shoksin? Itu dari grup Kairui. Siapa yang ingin membunuh Nona Lin? Aku tidak tahu siapa tepatnya dia. Dia tidak pernah memberitahuku siapa dia. Kalau begitu, bisakah kau menghubunginya? Setiap kali dia meneleponku. Selain itu, nomor teleponnya juga disembunyikan. Seberapa sering pihak lain menghubungimu? Setiap hari. Selain itu, dialah yang menyuruh kami bersembunyi di sini. Apakah dia belum menghubungimu hari ini? Dia sudah. Apa yang kau inginkan? Bosku ingin bertemu denganmu. Tang Fan, benarkah itu? Siapa kau? Kau tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Aku memintamu untuk mundur dari masalah ini. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Tang Fan, beberapa hal tidak bisa diubah. Kau sudah melintasi batas untuk ketiga kalinya. Apakah kau belum mengerti juga? Bagaimana kau tahu segala sesuatu tentang dirimu? Aku tahu dengan jelas. Kau kembali ke tahun 2023 untuk memenuhi keinginan nenekmu. Kali pertama gagal. Kali kedua, kakakmu menggantikan posisi nenekmu. Hasilnya adalah, aku sudah mengatakannya. Kamu tidak perlu tahu ini. Kamu pasti ingin membunuh nenekku, benar begitu? Tang Fan, apakah kamu tahu jika kamu mengubah sejarah, apa yang akan terjadi? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Jika nenekmu tidak lumpuh, maka teknologi molekuler gen akan berkembang dan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, negara barat juga akan mendapatkan teknologi ini dan kemudian menggunakan molekul gen untuk menyerang kami orang-orang Dacia. Kamu terlalu khawatir. Teknologi molekuler gen digunakan untuk mengobati penyakit. Kamu baru saja mengatakan kamu adalah orang Dacia. Kamu bukan orang negara barat. Tentu saja aku adalah orang Dacia. Lalu mengapa kamu masih melakukan hal-hal ini? Aku sudah memberitahumu. Aku sedang mencegah sebuah tragedi terjadi. Aku tidak peduli rencana apa yang sedang kamu susun. Singkatnya, aku harus menyelamatkan nenekku. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertemu. Oke, beritahu aku di mana kamu berada. Mari kita bertemu di basis laboratorium medis. Tapi kamu hanya bisa berdiri di luar. Di antara kita berdua, jarak 50 meter. Atau lebih harus dipertahankan. Kamu sebenarnya berada di basis eksperimen. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sini. Hai, Xiaofan, apakah orang di teleponmu ada di pusat eksperimen? Apakah ini akan merugikan Shoksin? ini belum jelas. Kita akan tahu ketika kita sampai di sana. Haruskah Lin Shoksim disingkirkan? Aku khawatir anak ini akan menjadi penghalang. Aku akan menanganinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ingat, tidak peduli kapan. Kamu tidak boleh menyakiti Tang Fan. Nomor tak dikenal sedang terhubung. Seseorang benar-benar bisa menelponku. Di era ini. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Kamu benar-benar berhasil menelponku. Sebenarnya siapa kamu? Kamu akan segera tahu siapa aku. Lihat ke atas.
Mengapa sosok ini terlihat begitu familiar? The film was Tentu saja kamu merasa familiar. and narrated by Karena aku adalah kamu pada usia 40 tahun. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah aku pada usia 40 tahun. Benar. Kita adalah orang yang sama. Hanya saja garis waktu dari mana aku berasal adalah setelah kamu menyelamatkan nenek. Orang-orang Dacia di sana sangat menderita. Apakah kamu mengatakan, jika aku menyelamatkan nenek, maka negara barat akan memanfaatkan teknologi ini untuk menyerang Dacia kita? Ya, aku tidak percaya. Kita berdua seharusnya tidak bertemu. Ini melanggar hukum ruang dan waktu. Jadi kamu tidak bisa bergerak maju lagi. Jika tidak sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika jarak di antara kita berada dalam jarak 50 meter, maka ruang waktu akan terdistorsi. Ketika itu terjadi, aku khawatir semua yang ada di sini ketika saat itu tiba akan tertelan. Sekarang, kamu harus percaya bahwa apa yang aku katakan itu benar kan? Xiaofan, ada apa? Apa yang terjadi barusan? Tidak mungkin. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak. Hanya ketika apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, semuanya bisa kembali normal. Ada 7 hari tersisa sampai hari nenek mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, berhenti mencoba mencegahnya. Xiaofan, kamu baik-baik saja. Maafkan aku, kakek. Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkan nenek. Kakek dan nenek apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu adalah kakekku, dan Lin Xuxin adalah nenekku. Dan aku adalah seseorang yang kembali dari 50 tahun di masa depan. Ini, Aku kembali dari 50 tahun di masa depan. Kembali ke tahun 2023, khusus untuk mencegah nenek dari tertabrak mobil dan menjadi lumpur. Tapi sekarang aku, apa kau bilang? Shoxin akan tertabrak mobil dan juga menjadi lumpur. ya, lebih jauh lagi. Kejadian ini tidak bisa dihindari. Tidak. Itu tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku. Aku juga berharap semua ini tidak benar. Aku memang tak bisa menghentikannya. Kakek. Nenek. Maafkan aku. Maafkan aku. Setelah masalah ini selesai, aku juga harus kembali. Kenapa Xian juga ada di sini? Bukankah itu Tang Fan? Tang Fan, kenapa kamu datang ke sini? Di mana Tang Shu? Awas. Xian. Xian, Pengemudi ini pasti gila. cepat panggil ambulans. Tang Fan, jika bukan karenamu, ini tidak akan terjadi sama sekali. Masalah ini, kau harus bertanggung jawab atas Yuxin dan Xian. Aku yang setengah bayar ini mengaturnya sendiri. Masalah membunuh nenekku sendiri. Tapi kenapa aku melakukan ini? Bahkan jika itu untuk menyelamatkan orang lain, aku tidak bisa mengorbankan milikku sendiri, nenek dan kekasih. Apa yang kau gumamkan di sana? Apa yang saya katakan padamu? Apa kau mendengarku? Diam. Kenapa Nona Lin muncul di sana? Siapa yang memberitahu Qin Shuo berita itu? Jangan salah menuduh saya. Aku tidak bilang itu, kamu. Kenapa kamu begitu gugup? Sepertinya itu benar-benar kamu yang mengkhianati Lin Xuxin dan yang lainnya. Bagaimana keadaan Shoxin? Aku tidak tahu. Dia masih di dalam menjalani perawatan darurat. Hal semacam ini benar-benar terjadi. Xiaofan, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton sesuatu terjadi pada Shoxin? Tidak, tunggu. Ada apa? Teknologi molekul gen sudah membuat terobosan. Bahkan jika sesuatu terjadi pada nenek, teknologi itu masih ada. Negara pasti akan menggunakannya. Dia pasti punya tujuan lain. Dia berbohong padaku. Sebenarnya apa yang sedang kamu bicarakan? Xiaofan, apa kau gila? Xiaofan, Bagaimana mungkin?
Aku tidak bisa melakukan perjalanan waktu lagi. Aku hanya bisa tinggal di era ini. Kalau begitu aku tidak punya cara untuk menyelamatkan. Kalau begitu aku tidak punya cara untuk menyelamatkan Nenek dan Xian. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Tang Fan, apakah kamu mencari sumber kekuatan untuk kembali ke tahun 2073? Tidak. Kamu bukan aku. Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Tang Fan, aku adalah kamu. Hanya saja aku adalah orang yang melakukan perjalanan kembali untuk kedua kalinya. Dan kamu sudah yang ketiga kalinya. Perjalanan waktu semacam ini hanya bisa digunakan 3 kali. Yang berarti kamu akan terjebak di tahun 2023. Dan tidak akan pernah bisa kembali. Tujuanmu melakukan ini adalah untuk menghentikanku menyelamatkan nenek. Benar. Itu sebabnya selama 2 perjalanan pertamamu, aku tidak menghubungimu. Hanya saja kamu terlalu lambat mengerti. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir, nenek tidak akan mati. Dia hanya akan lumpuh seumur hidup. Adapun Xian, ini adalah takdirnya. Tujuanmu sebenarnya bukanlah nenek, melainkan Xian. Kamu menebak dengan benar. Orang yang ingin kubunuh bukanlah nenek, melainkan Xian. Hanya saja Emerson dan Qin Shu, kedua orang bodoh itu, tidak mengerti niatku, dan tetap menyakiti nenek. Sebenarnya apa yang terjadi di masa depan, yang membuatmu menyerang kekasihmu sendiri, dengan niat membunuh? Dia bukan kekasihku, juga bukan kekasihmu. Jika Xian hidup, dia akan menggunakan pengetahuannya, meningkatkan teknologi molekul gen. Maka kerugian bagiku akan terlalu besar. Tidak, kamu tidak mungkin aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu. Tang Fan orang berubah. Ketika kamu berhasrat untuk memiliki kekayaan yang menyaingi sebuah negara, maka tidak ada yang tidak akan kamu lakukan. Bahkan jika semua The film kekayaan was di dunia translated ditempatkan di and hadapanku, narrated by M aku tetap Media. tidak akan menyakiti orang yang kucintai dan keluarga. Kamu masih di base eksperimen kan? Apa? Apakah kamu datang untuk menemukanku, untuk membalas dendam pada mereka? Kita berdua tidak bisa muncul secara bersamaan dalam jarak 50 meter. Jika tidak, itu akan menyebabkan ruang dan waktu menjadi kacau. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli ya? Kalau begitu ayo. Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membalas dendam. Sedang mencari target. Target sudah ditemukan. Dia memang masih di base eksperimen. Aku akan membuat rencanamu gagal. Apakah orang itu sudah pergi? Panggilan masuk. Tang Fan, apa kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu coba lakukan? Kamu mencariku, sama sekali bukan tentang balas dendam, melainkan kamu ingin menggunakan distorsi ruang waktu untuk menyeberang lagi. Oleh karena itu, lokasi yang kutemukan untukmu adalah penyamaran yang kamu buat. Kamu mempermainkanku. Tepat sekali, aku sedang mempermainkanmu. Aku akan menyeberang kembali sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa menemukanku. Hai. Tunggu, sekarang nenek dan Xian hidup atau mati belum diketahui. Tanpa memastikan apakah masalahnya telah selesai. Bagaimana mungkin dia pergi? Alasan dia mengatakan itu adalah untuk membuatku mengabaikan ide untuk menemukannya. Mencari target. Pencarian target gagal, lanjutkan pencarian. Satu-satunya cara untuk menyeberang sekarang adalah melalui ketidakstabilan distorsi ruang waktu. Oleh karena itu aku harus menemukannya. Pencarian tidak membuahkan hasil. Haruskah Anda melanjutkan? Teknologi yang orang ini miliki lebih hebat dari milikku. Dia bisa melindungi semua informasinya sendiri. Jika aku ingin menemukannya, aku harus melalui grup Kairui milik negara barat. Karena dia ingin menggunakan perusahaan ini untuk menjual nenek, maka grup Kairui pasti memiliki hubungan yang sangat besar dengannya. Karena kamu memiliki hubungan dengan perusahaan ini, grup Kairui, maka aku akan membuat perusahaan ini bangkrut. Bos, komputer perusahaan tiba-tiba macet. Bahkan kantor pusat mengalami hal yang sama. Aku tahu itu. Aku tidak bisa membodohinya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Abaikan saja untuk sekarang. Tapi, tanpa komputer, perusahaan akan kehilangan banyak uang setiap menit. Perusahaan ini milikku. Jika aku tidak khawatir, mengapa kamu yang khawatir? Oh benar, barang yang kuminta. Apakah sudah siap? Sudah selesai. Ambilkan untukku. Bos, pakaianmu ini, bisakah itu benar-benar memblokir ruang? Tentu saja. Baiklah. Kamu boleh pergi sekarang. Seseorang akan datang menemuiku sebentar lagi. Kamu tidak perlu menghentikan mereka. Baiklah. Tang Fan,
Apakah kamu pikir melakukan ini ada artinya? Bukankah ini memaksamu keluar? Sepertinya kamu benar-benar ingin bertemu denganku. Karena itu masalahnya, maka kamu harus datang ke perusahaanku. Sudahkah kamu memikirkan ini dengan jelas? Aku akan menunggumu. Ketika aku masih muda, aku benar-benar keras kepala. Tetapi justru karena ini, aku bisa membangun kerajaan bisnis yang kumiliki hari ini. Aku ingin menempatkan diriku yang lebih mudah, kembali ke jalan yang benar. Jika tidak, itu akan memengaruhi diriku saat ini. Siapa kamu? Aku adalah kamu. Itu salah. Jika kamu adalah aku, maka ruang sekarang akan mengalami distorsi. Jas yang kukenakan ini disebut jas isolasi ruang angkasa. Jas isolasi ruang angkasa. Benda ini sebenarnya dirancang dengan sukses. Benar sekali. Di tahun kamu berusia 30, jas isolasi ruang angkasa berhasil dikembangkan. Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan benda ini? Jangan bilang itu kamu. Tidak sepenuhnya. Namun orang yang merancang benda ini adalah seorang karyawan di bawahku. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kukatakan padamu adalah ini. Tidak peduli eranya, uang tidak tergantikan. Hanya uang yang bisa mengubah dunia ini. Kekeliruan. Sebuah kekeliruan. Jika tidak ada dukungan keuangan, bagaimana mungkin ponsel ditanamkan ke dalam otak? Jika tidak ada uang untuk penelitian dan pengembangan, bagaimana mungkin jas isolasi ruang angkasa berhasil dikembangkan? Selalu ada sesuatu yang lebih penting daripada uang. Apakah kamu berbicara tentang emosi? Kalau begitu biar ku beritahu. Emosi adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Baik itu kasih sayang keluarga, persahabatan, atau cinta. Sepertinya kamu telah mengalami sesuatu. Betul sekali. Aku mengalami cemoohan dari keluargaku, pengkhianatan dari teman-temanku, dan perselingkuhan istriku. Tentu saja, semua yang aku alami adalah apa yang akan kamu alami. Kamu berbohong. Aku tidak akan pernah ditinggalkan oleh persahabatan, cinta, atau kasih sayang keluarga. Kamu pasti melakukan sesuatu yang keterlaluan. Jika menghasilkan uang dianggap sebagai hal yang keterlaluan, maka aku pasti melakukannya. Aku tidak peduli apa hal-hal keterlaluan yang kamu lakukan. Singkatnya, aku harus menyelamatkan nenek dan Xian. Tang Fan, jangan bertindak gegabah. Jika ruang waktu mengalami distorsi, kita semua mungkin akan tertelan. Aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkan mereka. Bos, kantor pusat menelepon. Astaga. Cepat keluar. Jangan mendekati kantor. Dalam jarak 50 meter. Bos, Enyahlah. Kamu benar-benar adalah aku. Cepat berikan helmnya. Jika tidak, kita semua akan dilahap oleh ruang waktu. Aku datang ke sini hari ini. Aku harus menyelamatkan nenek dan Xian. Bahkan jika aku dilahap oleh ruang waktu, aku tidak akan ragu. Kamu gila. Aku benar-benar kembali. Tapi bagaimana aku kembali ke tahun-tahun 2023? Xiao Fan, kemana kamu lari? The film was Tidak apa-apa. translated Aku and hanya pergi narrated jalan-jalan. by M. Hei Media. Tang Tua, tidakkah menurutmu Xiao Fan dan Tang Fan yang kita kenal saat kita masih muda terlihat sangat mirip? Dia memang terlihat sedikit mirip. Xiao Fan, apakah kamu tahu? Seusia, Orang tua, kamu mau epikun lagi. Xian meninggal 50 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Xiao Fan mengenalnya? benar. Xian telah tiada selama 50 tahun. Xiao Fan, tahukah kamu, alasan nenekmu hidup hari ini adalah karena saat itu Xian menyelamatkannya. Kalau begitu, Yan ini adalah seorang dermawan bagi keluarga kita. Seandainya saja dia masih hidup sekarang. Alangkah indahnya itu. Aku juga berharap dia masih hidup. Waktu benar-benar berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu. Xiao Fan, tahukah kamu, mengapa saat itu nenekmu dan aku memberimu nama ini? Aku tidak tahu. Begini, ketika aku masih muda, sahabat terbaikku juga bernama Tang Fan. Kalian berdua terlihat sangat mirip. Terkadang aku bahkan curiga bahwa kamu adalah orang yang sama. Kakek. Bagaimana mungkin? Benar. Xiao Fan tidak bisa melakukan perjalanan waktu. Xiao Fan, kamu akan segera lulus kuliah. Apakah kamu punya pekerjaan yang ingin kamu lakukan? Kakek. Aku ingin meneliti ruang waktu. Penelitian. Meneliti ruang waktu. Xiao Fan, ada apa? Aku terlalu bodoh. Aku terlalu bodoh. Alasan dia bertemu denganku sebenarnya hanya untuk membuatku kembali ke sini. Hanya dengan cara ini, dia bisa aman. Xiao Fan, apa yang kamu bicarakan? Setelan isolasi spasial, meneliti benda ini, berarti bahwa ruang waktu yang kacau ada. Selama aku menemukannya, aku bisa kembali lagi. Xiao Fan, ada apa? Kakek jangan khawatir.
Aku baik-baik saja. Aku pasti akan membuat nenek pulih. Dan aku juga akan menghidupkan kembali Xian. Wanita ini sebenarnya masih di sini. Anak muda. Kamu siapa? Mengapa kamu terlihat begitu akrab? Kamu pasti nenek Xikan. Aku mendengar nenekku menyebutmu. Nenekmu adalah... Lin Xuxin. Jadi, kamu adalah cucu Xuxin. Kamu sudah tumbuh besar sekali. Nenekmu. Apakah dia baik-baik saja? Bukan dia bukan. Dia sudah lumpuh selama 50 tahun. Dulu aku didorong oleh keserakahan dan menyebabkan Xuxin begitu menderita. Dia memutuskan hubungan denganku. Adalah benar. Sepertinya tahun-tahun ini, si Wenting telah hidup dalam rasa bersalah. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan segera lulus. Aku ingin bekerja di sini. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Kalau begitu ikutlah denganku. Oke. Nah, departemen mana yang kamu minati untuk bekerja? Di sebelah sini adalah penelitian tentang superbakteri. Di sebelah sana adalah penelitian tentang sintesis gen. Dan apa yang saat ini aku bertanggung jawab adalah studi ruang angkasa. Studi ruang angkasa. Benar sekali, sejak 20 tahun yang lalu. Pangkalan ini menambahkan departemen ini. Sekarang, kami memiliki pemahaman awal tentang karakteristik ruang angkasa. Jika kita bisa menstabilkan ruang angkasa, maka melintas tidak akan lagi menjadi legenda. Nanaksi, bisakah kamu membawaku untuk melihat departemenmu? Setelah kamu masuk nanti, sama sekali jangan berkeliaran atau bergerak sembarangan. Jika sayangnya tertarik ruang angkasa, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Nanaksi, jangan khawatir. Aku tidak akan. Lubang hitam ini diciptakan secara artifisial oleh kami. Kami menambil ruang angkasa, memecahkannya, memampatkannya, dan kemudian menciptakan benda ini. Apakah itu berarti memasuki lubang hitam memungkinkan seseorang untuk menyeberang? Secara teoretis ya. Lubang hitam menghubungkan ruang angkasa yang berbeda. Melalui gravitasi di dalam lubang hitam, seseorang dapat dibawa ke titik waktu manapun. Bisakah aku mencobanya kalau begitu? Tentu saja tidak. Saat ini, itu hanya dalam tahap teoretis. Bagian dalam lubang hitam adalah sesuatu yang sangat sedikit kita ketahui. Jika kamu masuk dengan gegabah, sangat mungkin bahwa kamu akan tercabik-cabik oleh gravitasi di dalam lubang hitam. Nanaksi, lalu kapan lubang hitam ini bisa digunakan? Aku tidak tahu. Mungkin dalam beberapa hari, atau mungkin dalam beberapa dekade. Puluhan tahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Apa katamu? Aku bertanya, apakah aku bisa datang ke sini untuk bekerja? Bekerja mungkin tidak, tetapi magang. Mungkin saja. Nanaksimu saat ini adalah direktur pangkalan. Di sini, aku yang memutuskan. Nanaksi, aku ingin datang ke sini untuk magang. Aku sangat menyambutnya. Namun, nenekmu mungkin tidak menyetujuinya. Bagaimanapun juga dulu. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak akan memberitahunya kan. Direktur Si, berdasarkan 10 hari ini, penyelidikan kami terhadap bagian dalam lubang hitam, kami menemukan bahwa lingkungan internalnya sangat stabil. Stabilitas lubang hitam saat ini disebabkan oleh kurangnya gangguan eksternal. Eksperimen berikutnya harus fokus pada hal ini. Baiklah, Aku bisa melakukan percobaan. Bagaimana seharusnya eksperimen ini dilakukan? Aku akan memasuki interior lubang hitam. Hanya dengan cara ini, kita bisa memahami karakteristik lubang hitam. Sama sekali tidak. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak punya cara untuk menjelaskan ini kepada nenekmu. Nanaksi, apakah kamu masih ingat? Di klub Kinshu, aku menipumu untuk membeli beberapa potong batu kasar yang tidak berisi apa-apa. Kamu sebenarnya tampan itu. Bagaimana ini mungkin? Aku berkata di depan orang lain bahwa kamu mengalami 2 kali keguguran. Aku juga mengatakan saat itu bahwa ponsel dapat ditanamkan ke dalam otak. Kamu bahkan tidak mempercayainya. Ini benar-benar kamu. Nanaksi, mohon jangan salahkan aku. Lagi pula apa yang kamu lakukan dulu sudah keterlaluan. Ya, itu semua adalah balasanku. Namun, bagaimana kamu melakukan perjalanan waktu ke 50 tahun yang lalu? Aku tidak sepenuhnya yakin dengan detailnya. Tapi sekarang, aku sudah kalah. Kemampuan itu, aku hanya bisa kembali melalui lubang hitam. Aku harus menyelamatkan nenekku, menyelamatkan Xian. Itulah mengapa aku harus memasuki lubang hitam. Semua ini sungguh perlu diubah. Anggap saja ini kompensasi atas kesalahan yang aku buat saat itu. Jika memang begitu, kalau begitu pergilah. Aku akan mengoperasikan mesin waktu. Kamu sudah pikirkan baik-baik. Jika distorsi muncul lagi di lubang hitam, kamu akan tercabik-cabik. Sejak awal, aku melihat lubang hitam
Aku sudah mengambil keputusan. Aku harap kamu bisa kembali ke tahun 2023. Selamatkan denekmu dan Sian, dan juga Ubah. Itu yang menyesatkanku saat itu. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku akan menyalakan mesinnya. Sudah siap? Terima kasih. Tamfan, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, mungkin aku masih tidak akan berubah. Aku harap kamu pergi dengan selamat dan kembali dengan selamat. Juli tahun 2023. Tangfen, bagaimana kamu bisa masuk, menyelinap seperti itu? Semua orang bisa lihat kau punya rencana jahat. Wenting, jangan membuat masalah di sini tanpa alasan. Dia membuatku rugi jutaan. Saya tidak boleh bicara tentang dia. Halo. Oke, aku segera turun. Oh benar, Tangfen juga ada di sini. Shuksin, apa hebatnya Tang Shu ini? Dengan sedikit uang yang dimilikinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Ken? Wenting, uang adalah sesuatu yang harus kamu miliki. Tetapi kamu tidak membutuhkan terlalu banyak. Kekayaan dan kemiskinan tidak ditentukan oleh uang untuk memutuskan, tetapi oleh keinginan manusia. Semakin besar keinginan manusia, semakin miskin seseorang. Kamu membeli mobil baru. Mampu menjalani kehidupan seperti ini adalah berkatmu. Kalau begitu kamu, pinjami aku mobilnya dulu. Tidak masalah sama sekali. Itu hanya mobil seharga beberapa ratus ribu. Mobil Tuan Muda Ken, bernilai jutaan. Nona Lin, tolong bantu aku menghubungi Sian, dan minta dia datang menemuiku di sini. Kami akan pergi makan di luar. Bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih. Aku masih ada urusan. Apakah kalian berdua berencana untuk memiliki dunia hanya untuk berdua? Oke, aku akan segera menelpon Sian. Oke. Sian bilang dia akan segera tiba. Tang Shu, ayo pergi. Aku meninggalkan mobil untukmu. Oke. Tang Fan, mengapa kamu di sini sendirian? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Kamu, apa yang ingin kamu katakan padaku? Jangan temui Lin Suksin besok. Mengapa? Jangan tanyakan tentang itu. Tidak peduli siapa yang menghubungimu besok. Jangan bersamanya. Sebaiknya, kamu tetap di rumah dan tidak keluar. Tang Fan, apakah sesuatu akan terjadi besok? Ya. Sesuatu akan terjadi besok. Dan itu menyangkut kamu. Bagaimana denganmu? Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padaku. Ambil uang ini. Dan lakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Tang Fan, mengapa aku selalu merasa bahwa kamu sedang mengucapkan selamat tinggal terakhirmu padaku? Katakan padaku, apakah sesuatu akan terjadi? Jangan bertanya lagi. Singkatnya, setelah masalah ini selesai, aku akan menyerahkan diriku padamu selamanya. Benarkah? Benarkah? Baiklah, kalau begitu. Tang Fan, malam ini, mari kita makan bersama. Tidak, terima kasih. Aku masih ada urusan malam ini. Baiklah. Maafkan aku, Sian. Kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Tang Fan, mengapa kau masih di sini? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Apa yang perlu kita bicarakan berdua? Seseorang memintaku untuk menyampaikan beberapa kata kepadamu. Siapa? Tuan Muda Ken? Tidak. Itu kamu di masa depan. Tang Fan, kau benar-benar konyol. Jangan coba-coba bilang padaku bahwa kau adalah orang dari masa depan. Fakta bahwa aku bisa muncul kembali adalah karena kamu di masa depan mengirimku kembali. Dia memintaku untuk memberitahumu, untuk tidak kehilangan kemanusiaanmu. Karena uang, jika tidak kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu, hidup dalam rasa bersalah. Omong kosong. Nanaksi. Sepertinya dirimu yang sekarang sulit untuk diubah. Masih ada 10 menit tersisa. Kali ini aku pasti bisa menyelamatkan nenek. Sian, kenapa kamu ada di sini? Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin. Aku harus tetap bersamamu. Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu hanya ingin aku tetap bersamamu. Aku tidak membutuhkanmu. Turun dengan cepat. Tang Fan, apakah sesuatu akan terjadi pada Shuksin? Dan alasan kamu menunggu di sini justru untuk menyelamatkan Shuksin. Bagaimana kamu tahu? Tang Fan, apakah kamu masih ingat saat itu ketika kamu mencoba menyelamatkan ibuku? Hal-hal yang kamu dan Shuksin katakan. The Apa? film was translated Dulu kamu and bertanya pada narrated Shuksin, by M. apakah Media. molekul gen teknologi membuat terobosan? Apakah dia akan menyelamatkan ibuku? Bahkan jika menyelamatkan ibuku berarti menjadi cacat permanen, apakah dia tetap tidak akan menyesal? Kamu menggunakan ini untuk tahu aku datang menyelamatkannya. Benar.
Aku memikirkannya sepanjang malam kemarin. Aku meninjau kembali semua yang kita katakan. Sejak pertama kali kita bertemu, dan memikirkannya secara mendalam. Kamu adalah orang dari masa depan. Kamu melakukan perjalanan kembali ke masa kini. Kamu tidak mencari ketenaran maupun keuntungan. Bahkan uang yang kamu peroleh, kamu berikan semuanya kepadaku. Ini membuktikan bahwa kamu pasti datang untuk seseorang yang spesifik. Setelah penculikan terakhir, Soksin dan aku melakukan percakapan mendalam. Kamu membantu Tang Su mengejarnya. Itu berarti kamu tahu mereka akan menjadi suami istri. Karena kamu datang untuk selamatkan Soksin, kamu pasti adalah keturunannya. Selain itu, margamu juga Tang. Kamu adalah putra mereka, bukan? Xian. Kamu sangat pintar. Tapi beberapa hal, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentangnya. Tang Fan, jawab pertanyaanku. Apakah kamu atau bukan anaknya? Apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Jika kamu adalah putranya, maka aku berkencan denganmu. Bukankah itu akan menjadi? Aku bukan putranya. Aku cucunya. Cucunya. Apa? Kamu adalah cucu Suksin. Benar. Aku kembali dari 50 tahun di masa depan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nenekku. Apakah kamu puas sekarang? Keluar dari mobil. Aku sebenarnya berkencan dengan cucu sahabat terbaikku. Ini benar-benar terlalu konyol. Kamu benar. Apa yang kita miliki hanyalah lelucon. Kita selesai. Tang Fan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Xian. Maafkan aku. Aku memilih untuk mengorbankan diriku. Untuk menyelamatkan nenekku. Jadi apa yang kita miliki pada dasarnya? Tidak mungkin. Aku sedang menunggumu. Xian. Emerson. Kinsu, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Xian. Xian, apa yang sedang terjadi? Tuan Muda Qin jelas mengatakan, hanya untuk menakut-nakutinya. Bagaimana ini berubah menjadi pembunuhan? Xian. Wenting, cepat panggil ambulans. Segera panggil polisi. Xiao Fan hilang. Xiao Fan hilang. Tahun 2073. Xian sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Itulah mengapa dia mengambil tindakan itu. Bagaimana bisa wanita ini begitu bodoh? Xiao Fan, kenapa kamu berjongkok di sini? Tidak apa-apa, kakek. Aku hanya sedikit lelah. Kenapa kamu menangis sekarang? The film was Apakah seseorang translated mengganggumu? and narrated by Kamu M beritahu Media. kakek, kakek akan membelamu. Kakek. Bagaimana mungkin ada yang menindasku? Ngomong-ngomong, apakah nenek lebih baik? Lebih baik dari apa? Nenek sedang minum teh di dalam. Xiao Fan kembali. Usahaku tidak sia-sia. Inilah yang selalu aku nantikan. Ada apa dengan anak ini hari ini? Kenapa dia menangis lagi? Kakek. Aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu bahagia. Ngomong-ngomong kakek. Aku ingin bertanya tentang seseorang.
Xian. Kakek dan nenek, bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Xian? Mungkinkah nenek diselamatkan? Segalanya juga telah berubah. Juga, aku ingin pergi bekerja di lab. Kakek dan nenek, mengapa mereka bersikeras? Aku datang ke sini untuk wawancara. Mereka selalu sangat berpikiran terbuka. Lalu mengapa kali ini? Permisi, apakah Anda Tuan Tang Fen? Itu aku. Ini giliran Anda untuk wawancara. Silakan ikuti saya. Tuan Tang, benarkah? Silakan duduk. Tuan Tang, Anda baru saja lulus dari universitas, benarkah? Ya, Saya kira Tuan Tang pasti pernah mendengar tentang grup fancy kami kan? Grup Fancy adalah perusahaan terkemuka di Yunhai. Karena Tuan Tang menyadari hal ini, maka Anda juga harus tahu bahwa keinginan untuk bergabung dengan perusahaan kami tidaklah mudah. Terutama bagi lulusan baru yang tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja langsung. Jika Anda ingin masuk ke grup fancy, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda akan menjalani masa magang selama 1 tahun. Dan selanjutnya, selama phase magang, tidak akan ada gaji sama sekali. Mengenai apakah The film Anda was bisa menjadi karyawan penuh translated and setelah masa narrated magang by selesai, N-Media. itu akan bergantung pada kinerja Anda. Apakah kamu menyarankan bahwa aku harus bekerja gratis untuk Grup Fancy selama 1 tahun setelah masa magang berakhir? Apakah aku masih harus bergantung pada suasana hatimu? Apa ini? Apakah ini eksploitasi terang-terangan? Sepertinya Anda tidak cocok untuk perusahaan kami. Silakan pergi. Mengapa kamu ada di sini? Aku tahu itu. Dengan sifatnya. Bagaimana dia bisa mentoleransi perlakuan seperti itu? Kamu adalah kamu Xian. 50 tahun telah berlalu sejak kita berpisah. Tang Fen. Kita akhirnya bertemu lagi. Bagaimana kabarmu selama ini? Kakimu. Dulu Xian demi menyelamatkanku. Menderita cacat seumur hidup. Ini semua salahku. Jika kamu membiarkanku memukul Emerson saat itu, kakimu tidak akan berakhir seperti ini. Demi orang yang kamu cintai. Jangankan sepasang kaki. Bahkan nyawa. Apa artinya? Aku bersalah padamu. Itu semua sudah berlalu. Hanya dengan bisa melihatmu hari ini. Aku sudah sangat puas. Kakek. Nenek. Bukankah kamu bilang bahwa kamu tidak mengenal Xian? Sekarang kamu membiarkan kami bertemu lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku memberikan instruksi itu. Aku sudah berusia 76 tahun. Dan kamu baru berusia 20 tahun. Kita. Tidak peduli berapa usiamu. Kamu adalah kekasihku. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu tetap tidak menikah? Bukankah kamu bilang bahwa aku harus menunggumu? Awalnya aku pikir aku pasti akan mati. Aku tidak menyangka. Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Tidak buruk sebenarnya. Aku menggunakan teknologi yang kamu berikan padaku untuk memulai perusahaan ini. Selain itu, 80% sahamnya milikmu. Uang bagiku tidak lagi penting. Hal yang paling penting adalah kita masih bisa bersama. Aku minta maaf, Tang Fen. Aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Kamu benar-benar memakai deadband. Itu berarti kamu hanya memiliki 1 hari tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidakkah terapi gen bisa menyembuhkan penyakitmu? Aku menolak terapi gen.
Bagiku sekarang, hidup adalah bentuk siksaan. Xian. Jangan menyerah. Kita masih bisa bersama. Tamfen. Sebenarnya aku hanya punya beberapa menit tersisa. Waktu terakhir ini, aku meninggalkan semuanya untukmu. Tolong jangan tinggalkan aku, Ok. Jangan tinggalkan aku. Tamfen. Jangan bersedih. Aku harap kamu mengingatku seperti diriku saat itu. Bukan penampilan yang sekarang ini. Di kehidupan selanjutnya, kita akan bertemu lagi. Tidak. Xian. Xian. Xiao Fan, kamu tidak perlu terlalu sedih. Bagaimanapun Xian, pergi tanpa penyesalan. Benar Xiao Fan. Kakak tahu hatimu sakit. Tapi orangnya sudah tiada. Bahkan jika kamu terus mengenang, itu tidak ada artinya. Kakek. Nenek. Aku akan mencari Xian. Xiao Fan, tolong jangan lakukan hal gegabah. Nenek. Jangan khawatir. Aku tidak akan bunuh diri. Sebaliknya aku akan kembali ke tahun 2023. Xiao Fan, kamu bisa kembali ke masa lalu demi nenekmu. Maka kamu juga bisa kembali demi cinta. Kakek percaya padamu. Nenek juga mendukungmu. Pergilah anakku. Kejarlah cintamu. Tamfen, apakah kamu siap? Aku siap. Pergilah. Pergi temukan cintamu. The film was translated and narrated by M Media. Tangfen, kamu juga datang. Ya aku datang. Biar aku memperkenalkan semuanya. Ini teman baikku, Zhao Xian. Dia adalah tokoh terkemuka di industri Tianhai. Halo, saya Zhao Xian. Halo. Aku Tang Fan. Akan menjadi pendampingmu seumur hidup.